Halo, Mas Bro, Mbak Bro, apa kabar? Waduh, terima kasih ya sudah nge-like video Miss, sudah komen, sudah share, sudah subrek. Wah, Miss ini lagi super duper sibuk. Sibuknya ngasdos. Pekerjaan Miss kalau tidak ngasdos ya ngintips. Itu demi konten. Iya, untuk konten. Tiba-tiba suatu hari Miss itu lupa. Terus kata Mbak Google, Miss kena demensia karena kebanyakan konsumsi yang manis-manis alias gula. Adalah padahal kan semua makanan itu manis pakai gula. Dalahnya kok dilalah. Cari intipan kok pas ya, pucuk dicinta ulam tiba. Mbak Google lagi bersihin kelut. Jadi Miss sendirian. Ya, berharap intipan Miss kali ini bermanfaat untuk Mas Bro dan Mbak Bro. Dok, lagi ditunggu-tunggu begitu. Saya bilang nanti topiknya Alzheimer. Nah ternyata wah ini lagi ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meski sering sekali dihadirkan, sering sekali mendengar, tapi biasanya dari dokter kalau bercerita itu kan lebih tuntas gitu. Jadi kan Alzheimer itu sebetulnya penyakit otak gitu loh Mbak. Jadi otak itu dulunya misalnya kan normal, tapi tiba-tiba dia mengecil. Nah penyebabnya sih sebetulnya namanya kan demensia. Penyebabnya mengecil kenapa? Bisa karena Alzheimer. Alzheimer tuh memang penyebabnya boleh dikatakan kayak gak jelas gitu ya. Yang kedua adalah paling banyak di Indonesia tersumbat. Jadi tadi dikatakan makan kolesterol banyak, makan gula, makan tensi tinggi, nyumbat di pembuluh darah otak. Jadi otaknya tuh ibarat kita punya tanaman, tanamannya tersumbat sari-sari makanannya, jadi mengecil. Nah itu juga mengakibatkan demensia, namanya demensia vaskuler. Jadi di antara semua penyakit, yang paling menurunkan harkat martabat sebagai manusia itu adalah si Alzheimer ini baik. Nah, jadi bisa orang itu pintar ya, profesor atau dia mungkin orang yang terpelajar, begitu kena Alzheimer, maka dia itu kemampuan berpikirnya, kemampuan emosinya itu akan berubah. Jadi berubah jadi berbeda. Kalau manusia kan punya akal budi. Nah, akal budinya itu bisa hilang gitu akibat penyakit ini. Jadi kalau dikatakan penyakit apa yang menyebabkan harkat dan martabat manusia itu menjadi menurun adalah penyakit Alzheimer ini. Karena akal budinya kayak hilang ya. Jadi semisal ada seorang ibu yang sangat dihormati, tiba-tiba dia bisa berkata-kata yang nggak benar, kata-kata kasar gitu. Karena tadinya nggak bisa, karena dia terkena emosinya kena Alzheimer. Bisa pelupa, karena pelupa dia menganggap bahwa pembantu rumah tangganya mencuri uang dia. Sampai terjadi pembantunya mungkin dipukul. Nah, karena kalau Alzheimer ini boleh dikatakan logikanya udah kacau. Mukul pembantu karena disangka mencuri. Atau dia mengalami halusinasi. Misalnya dia dengar ada anak-anak banyak di luar rumah, rame, dia nggak bisa tidur. Karena nggak ada anak-anak. Nggak gitu. ada ya dok. Nggak ada. Nah, jadi artinya selain pertama mulai dengan pelupa, tapi lama-lama akan berubah terus, sampai di akhirnya tuh cuma tiduran tuh dan nggak bisa apa-apa, karena fungsi otaknya benar-benar mengecil. Nah, si Alzheimer ini tentunya, karena ini tuh paling membuat harkat dan martabat seorang manusia itu turun, ternyata tuh merepotkan dalam keluarga. Karena merepotkannya apa? Ini kan orang kita hormati, mau kita eyel tuh kan dia udah berani toh, tapi orangnya kan ngaco gitu ya, ngaco gitu. Toto ngomongnya kasar ya, ya seperti aku mau dibunuh gitu, kamu mau bunuh aku ya, padahal enggak. Ya itu akibatnya tuh Alzheimer itu menyebabkan orang itu pertama dimulai dengan lupa dulu, kemudian jadi
Gejala-gejalanya mungkin nanti Dokter Debbie coba diceritakan Dokter Debbie. Soalnya biar Ya, gantian gitu. Dokter Debbie ya, gejala Alzheimer silahkan apa dok aja gitu ya. untuk gejala-gejalanya ya. Iya, kalau Alzheimer itu yang paling dominan terlihat itu kalau misalnya sudah ada gangguan daya ingat, pelupa seperti tadi. Mungkin menaruh barang di mana kemudian tidak ingat. Oh, Terus iya. bisa juga sulit konsentrasi atau sulit fokus kalau misalnya mengerjakan sesuatu seperti itu atau menerima pembicaraan jadi tidak nyambung. Kemudian biasanya mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin, misalnya bisa memasak, bisa mengoperasikan alat. Kalau misalnya kena Alzheimer, tiba-tiba kok jadi kagok, jadi tidak bisa seperti itu. Ada juga yang gangguan komunikasi, jadi susah untuk mencari kata-kata, biasanya bisa bicara lancar, kemudian tiba-tiba kok mau bicara sulit, rasanya mencari kata-kata yang pas, tidak keluar gitu. Ada juga yang jadi biasanya itu sulit untuk memahami omongan orang, kemudian jadi karena fungsi komunikasinya terganggu, jadi lebih menarik diri dari pergaulan, seperti itu efeknya. Nggak ngomong ya. Ya, itu tadi kan dibilang itu gejalanya kan dari gejala itu terlihat gitu kan. Nah sementara sekarang ini banyak banget, mungkin nggak sih orang bergejala itu dari anak muda gitu. Yang saya tahu Alzheimer udah usia mungkin senior gitu ya Dokter Debbie. Apakah betul? Iya, gitu, betul. Dokter Debbie? Iya, kalau misalnya untuk yang Alzheimer memang di usia tua, cuman memang untuk yang payung besarnya demensia itu kan ada yang vaskular juga ya, yang disebabkan karena penyumbatan. Kalau yang penyumbatan itu bisa di usia yang lebih muda, karena kan memang kalau ada faktor risiko seperti kolesterol seperti itu bisa menyumbat di mana-mana. Salah satunya yang seperti tadi serangan jantung, kalau di otak bisa menyumbat pembuluh darah otak. Makanya penting sekali untuk anak muda medical check up. Jadi nggak cuma orang yang sudah tua, tapi yang masih muda-muda untuk tahu kita nih jangan-jangan sudah menyimpan bibit-bibit untuk penyakit di masa tua. Begitu ya. Oke, itu untuk gejala cukup jelas ya disampaikan oleh Dokter Debbie dan bagaimana untuk mengatasi dengan cara yang ya lebih mudah lah gitu, lebih mudah dengan tes hasil labnya gitu. Oke, Dok, Dokter Yosep, pertanyaan saya ini gini dok. Tadi kan dokter bilang otaknya terjadi pengecilan gitu dok ya. Iya betul. Berarti untuk menuju ke Alzheimer itu kan tidak suddenly, tidak mendadak ya dok. Betul. Berarti ada proses. Nah, seperti apa proses itu terjadi dok? Nah, jadi kadang kita berpikir, aku kok kena Alzheimer mendadak? Enggak ada berarti Alzheimer mendadak. Kalau tadi Dokter Debbie bilang dari kolesterol, dan Dokter Yosep mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Ya betul sekali. Jadi gejalanya tuh enggak mendadak. Jadi artinya tuh bisa orang itu mulai adalah lupa dulu, sering lupaan ya. Lupa apa? Lupa janji. Naruh mobil itu nggak tahu di mana. Kemudian diparkir di lantai basement. Ini di mana ya nggak tahu itu ya. Karena lupa sering ini, saya udah makan apa belum ya? Saya kok belum makan. Jadi mulai mengulang-ulang cerita dalam satu percakapan itu ya. Nah, kalau orang umum juga bisa. Jadi saya baiknya bisa lupa tapi nggak terusan gitu. Tetapi kalau benar-benar orang dengan demensia ini frekuensinya tuh sering bolak-balik tanya, ya bolak-balik tanya, bisa aku udah mandi belum ya, gitu ya. Aku udah makan belum, udah minum obat. Jadi pertama gangguannya itu paling sering daya ingat. Penyebabnya ya dok. Ya, kedua dia tuh biasa bisa masak nasi, bisa nyuci, bisa setrika. Ini kok jadi lama masak nasi itu kayak berapa airnya, kok jadi agak lupa gitu. Nah, berarti kan harusnya bisa. Dia agak sulit bisa nyetir mobil. Sekarang dia lupa untuk masukkan ke starter apa tuh kok mulai lupa gitu. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Ya. Terus setelah itu mulai disorientasi. Jadi dia nggak tahu hari ini tanggal berapa, jam berapa, di mana. Kalau masuk ke mall, ke kamar mandi nggak bisa keluar itu. Loh, ini kok kan banyak pintu-pintu. Mana pintunya nggak tahu, nggak bisa pulang. Apalagi dia kalau bisa belajar ke tetangga, nggak bisa balik ke rumah, kesasar gitu. Nah, itu jadi mulai hati-hati. Kemudian lupa naruh barang. Naruh barang udah mulai lupa-lupa. Di mana seringkali nyuduhnya mencuri, pembantu mencuri, anaknya mencuri uang, padahal dia lupa ya. Kemudian udah mulai
salah buat keputusan. Jadi beli 100.000, nanti dikasih uangnya 200.000 itu. Uang 20.000 disangka 2.000 nanti. Jadi dia salah belanja, mulai keliru-keliru. Dan udah karena dia sering mulai nggak nyambung kalau ngomong, jadi males, nggak mau ikut ke gereja, nggak mau ikut pertemuan keluarga. Karena kalau ke sana tuh dia bingung gitu. Lihat orang ini siapa ya? Aku kok nggak tahu gitu ya. Dan kemudian mulai berubah kepribadiannya. Jadi mulai curiga. Jadi misalnya tuh ada tukang sampah, oh ini dia mau selingkuh sama istri saya gitu. Padahal umurnya aja Padahal udah tukang sampah ngambil 80. sampah. Iya. Ini datang mau selingkuh. Jadi dia mau melakukan kekerasan gitu. Karena Gitu memang ya. itu bertahap seperti itu, Mbak. Mulai dari lupa, mulai lupa jadi nggak bisa fokus misalnya masak menggunakan telepon cara WA jatuh lupa, kemudian disorientasi tempat, nggak bisa komunikasi, lupa naruh barang, salah belanja, salah ngambil keputusan. Nah memang obat-obat yang sekarang bisanya itu menahan, jadi nggak bisa sembuh karena ini kan penyakit usia Tapi lanjut bisa ya, menahan. menahan. Jadi artinya ada obat-obatan yang bisa menahan. Ini namanya tuh mematin sama donepezil yang paling cukup bagus. Cuman kekurangannya itu BPJS belum menanggung semuanya ya. Ya, karena yang orang lansia kita tuh banyak banget gitu. Nanti biayanya berapa itu? Padahal obatnya nggak murah juga. Satu tablet 25.000 kira-kira bisa menahan. Tetapi kalau sudah gangguan kepribadian, sudah berubah 100%, itu udah nggak ditahan lagi, hanya dikelola perilakunya aja. Supaya jangan agresif, gitu. Jangan dia keluyuran kayak gitu. Jangan marah-marah, tujuannya seperti itu. Tapi nggak dikasih obat lagi untuk penahannya tadi. Nah, tapi Gitu ya. gimana untuk diagnosa? Tentunya kalau dari Good News Family bisa ke dokter saraf untuk tes, untuk cek. Gitu ya. Jadi bisa ke dokter saraf. Mungkin dokter Debbie bisa lanjutin ini karena dokter Yosef ya biasa koneksi. Jadi untuk diagnosa ke dokter saraf seperti apa? Iya, jadi tadi kan ini kalau misalnya masih awal itu bisa pakai obat untuk menahan. Nah, makanya penting segera diperiksakan ke dokter saraf ya, Dok. Jadi sebelum sampai terjadi gangguan perilaku. Nah, untuk dokter saraf sendiri di Panti Wilas Dr. Cipto ada banyak. Kita ada 5 dokter saraf. Yang pertama Dr. Lia Angelin Adriana. Itu dokter saraf kita ada praktek hampir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2, hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. Kemudian ada Dr. Hestiani Kelana Ningrum, spesialis saraf, praktek di hari Senin dan Rabu, jam setengah 3 sampai jam setengah 6 sore. Kemudian ada Dr. Heksanto Muhartomo, praktek hari Selasa jam 2 sampai jam 4 sore, Kamis jam 6 sampai jam 8 malam, hari Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian ada Dr. Endang Kustiawati, spesialis saraf, praktek di hari Senin jam 12 sampai jam 2 dan hari Rabu jam 12 sampai jam 2. Kemudian yang terakhir ada Dr. Nuryanto, praktek di hari Kamis jam 9.30 sampai jam 12 siang. Jadi sudah ada banyak, jamnya pun bervariasi, mungkin bisa disesuaikan sama teman-teman Good News FM. Mungkin kalau mau bawa orang tuanya untuk periksa, bisanya setelah pulang kerja atau bisa pagi, di kita ada semua jadwalnya, bisa dilihat dan disesuaikan. Gitu ya. Nah, itu cukup jelas ya, cukup jelas. Dok, ini ada yang bertanya buat Dr. Yosef. Dok, berarti penyebab dari Alzheimer itu apakah salah satunya ada dari gaya hidup? Lalu bagaimana untuk meminimalis terkena Alzheimer? Oh iya, jadi kan betul. Jadi gaya hidup itu pengaruh sekali. Jadi penyebab daripada Alzheimer itu diduga memang dari misalnya gini, banyak makan gula. Gula itu tuh nggak bagus. Gula ya, karbohidrat berlebihan. Ya, gula itu nanti bisa jadi asam urat sekarang baik. Nah, dan bisa juga menjadi lemak. Jadi semisalnya kita nggak butuh gula, diberi nanti jadi lemak. Lemak itu jadi nyumbat di pembuluh darah. Jadi gula ini bahaya. Kedua adalah olahraga. Olahraga tuh kadang-kadang kurang gitu ya. Nah, jadi itu kan nggak boleh. Jadi kita harusnya tuh olahraga 30 menit sehari. Bisa dengan nggak harus, misalnya aku nggak mau ke lapangan, boleh, tapi bergerak aktif. Kalau ada tangga, jangan naik eskalator gitu ya. Berolahraga produktif.
ketiga itu harus banyak makan sayur dan buah. Yang kembali ke alami gitu, sayur buah. Kalau pakai daging-daging boleh, tapi kalau bisa tuh jangan yang banyak banget lemaknya lah ya. Daging ayam, daging ikan gitu ya. Dan kemudian tuh juga seseorang itu supaya nggak boleh pikun tuh harus menstimulasi otaknya. Jadi nggak boleh setelah pensiun dibiarkan gitu. Itu seringkali kalau setelah pensiun ngalamun itu otaknya mengecil. Oh, bisa ya Jadi dok ya? otak ini kayak otot. Jadi artinya tuh dia harus use it or lose it. Pakai atau Anda hilang gitu ya. Kemudian juga paling terakhir adalah kita harus banyak bersosialisasi. Mbak Egna nih wah enak karena banyak temennya. Jadi udah mencegah Alzheimer ini, Mbak. Karena dengan bersosialisasi, ada aktivitas positif, maka otak itu akan bergerak terus gitu. Tapi kalau orang itu menyendiri, tidak punya teman, nah itu tuh nggak bagus gitu ya. Seperti itu. Dan ada juga beberapa kasus jantung itu rusak katupnya. Dia akan mengeluarkan sumbatan, gumpalan darah ke otak. Itu juga bisa bikin otaknya rusak. Sehingga di Panti Wiloso ini kita ada paket periksa jantung yang menurut saya paling manfaat dan murah, yaitu paket jantung standar. Ya, Dokter Debbie bisa menceritakan paket jantung standar dari kita yang cuma 470.000. Ya, Gitu ya. kita ada 2 paket jantung. Yang pertama, jantung sehat standar itu yang 470.000, itu sudah ada EKG atau rekam jantung dan USG jantung, dan ada free konsultasi dengan dokter jantung kami. Kemudian Gitu ada ya. juga untuk yang jantung sehat premium di 970.000, itu sudah lengkap dengan EKG dan USG jantung, disertai pemeriksaan asam urat, gula darah, ada foto rongsen juga untuk melihat jantung dan paru-paru, ada juga untuk profil lipid atau kolesterolnya, dan juga sama free konsultasi dengan dokter spesialis jantung kami. Baik. Yang murah yang ini baik, nah yang murah itu 470 periksa dokternya kan udah 150, rekam jantung 100. Si Eko tuh harus ekokardiografi itu 570, tapi cuma membayar 470.000. Jadi 470 tuh di Eko tuh kayak USG jantung, bisa lihat ototnya, bisa lihat katupnya, bisa lihat kekuatan mompanya. Nah itu cuman harganya 470.000. Jadi murah banget. Ini sih menurut saya sangat bermanfaat sekali kalau dari Good News ikut itu, gitu ya. Iya, bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa dimanfaatkan gitu kan. Oke, Dokter Debbie, tadi sudah dijelaskan sih, mungkin nanti Dokter Yusuf bisa tambahkan juga. Apakah Alzheimer sama demensia itu sama ya, ini pertanyaannya. Dokter Debbie mungkin bisa dijawab, nanti Dokter Yusuf bisa tambahkan. Silakan Dokter Debbie. Ya, jadi sebenarnya dari demensianya dulu, demensia itu adalah penyakit yang untuk gangguan daya pikir, daya ingat seperti itu. Dan dari demensia penyebabnya itu macam-macam. Bisa ada demensia yang disebabkan oleh pembuluh darah atau demensia vaskuler. Biasanya pada pasien-pasien dengan stroke seperti itu. Ada juga demensia yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer ini. Jadi memang Alzheimer ini salah satu penyebab dari penyakit demensia. Oh gitu. Jadi kalau demensia tuh kayak ayamnya gitu. Ayamnya demensia, tapi nanti ada ayam negeri, ayam kampung, ayam Bangkok tuh jenisnya gitu. Jadi semua jenis ya. Jadi itu jenis-jenisnya daripada si ayam tadi itu. Tapi ayam yang gedenya itu adalah demensia tadi gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana menangani dengan orang yang sudah terkena demensia atau Alzheimer ini sehingga tidak begitu menyulitkan, walaupun ya pasti akan menyulitkan ini kalau sudah lupa. Tadi fase-fasenya sudah dikasih tahu, ada grade-grade-nya ya dok ya. Nah, bagaimana dok untuk menangani atau mendampingi? Karena kalau orang sudah sakit itu kan ya nggak mudeng, yang tahu ya kita yang sehat. Nah, kadang yang sehat kalau tidak ikhlas untuk merawat ya nggak akan jadi. Gitu. Gimana dok menurut Dokter Yosef? Dan nanti juga ada tambahan Dokter Debbie. Jadi memang jadi kalau Alzheimer itu kita yang ngikuti yang sakit gitu, bukan yang sakit ikuti kita. Jadi misalnya dia bilang itu kok ada tamu ya gitu. Kita jangan dimarahi, Bu jangan ngaco, Bu nggak ada tamu. Tapi kita bilang Bu, tamunya sudah datang, udah saya kasih minum, tamunya udah pulang.
Lah terus Oh gitu. ya udah pulang. Sekarang nggak ada yang Penjelasannya dibilang ibu gitu. ngaco, halusinasi, halu. Lah nanti kan, aduh aku kok dione-one anakku. Nah dia sedih hatinya. Tetap dia punya emosi. Jadi artinya kita yang kudu membantu dia, ya Bu. Mm-mm. Walaupun ibu sakit, saya akan tetap mendampingi ibu gitu. Jadi bukannya ibu ini malah ngerepoti terus sih, tambah tua, tambah ngerepoti. Nah, padahal kita ingat seorang ibu tuh bisa ngasuh 5 anak. Tapi kenyataannya 5 anak tuh gak bisa ngasuh satu ibu. Itu kok sering banget tuh dalam praktek saya. Betul, Lah betul, kok bisa betul. gitu. Mm-mm. Seperti itu. Nah, Iya, itu betul, dari betul. saya artinya kita yang ngalah ngikuti memang ribet, tapi untungnya jadi teman-teman caregiver tuh bisa bergabung di Yayasan Alzheimer Indonesia. Ada websitenya, ada Oh, Instagramnya. Itu ada testimoni-testimoni bagaimana sih aku menghadapi orang-orang yang mengalami orang dengan demensia ini. Karena oh nggak gitu. gampang, betul. Jadi kita ikut Mm-mm. grup yang sama-sama senasib bagaimana pengalaman-pengalaman mereka yang tentu akan sangat bervariasi dari satu orang ke satu yang lainnya gitu. Gitu ya. Dokter Devi, tambahkan Dokter Devi. Sarannya bagaimana ini? Ya, jadi memang kalau untuk yang merawat itu harus ekstra sabar Sabar. karena biasanya juga emosinya jadi lebih sering marah kalau orang dengan demensia seperti itu. Kemudian mungkin Mm-mm. bisa sering diajak komunikasi, ngobrol, walaupun memang mungkin sulit untuk bisa nyambung, cuman ya namanya kita sebagai perawatnya harus lebih sabar, tetap diajak komunikasi, diingat-ingatkan, kemudian diajak untuk beraktivitas fisik, diajak jalan-jalan keluar seperti itu karena memang diketahui aktivitas fisik itu bisa menstimulasi dan meningkatkan perhatian kita atau atensi. Jadi nanti bisa oksigenasi otaknya lebih baik, stimulasi otaknya juga lebih Hmm, baik. Ya, Oke. kemudian mungkin untuk obat-obatan itu juga harus tetap rutin dikonsumsi, mungkin bisa Dan diingatkan yang untuk sehat harus minum obat, kontrol. minum ya. Jadi kalau enggak tertinggal juga bahaya gitu kan. Oke. Dokter Yosef, sebenarnya orang Ya, terkena sakit ini apakah fisiknya sakit gitu dok? Itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Apakah benar kalau dia dikasih pikiran yang berat, lalu pusing kepalanya, nyut-nyut gitu. Nah, fisiknya dia seperti biasa, bahkan kayaknya kuat kalau saya lihat ya, karena dia geraknya ya. bebas ini. Nah, apakah dia juga mengalami mungkin kepalanya seperti orang bilang demensia itu kalau dia nggak tahu tuh jangan dipaksa. Tadi dibilang ibu itu halu, ibu itu gini, udah tua ngerepotin. Nah, sakit hati bisa nggak langsung fisiknya jadi pusing, jadi sakit? Nah, apakah akan terjadi seperti itu? Biasa enggak? Kalau udah seperti demensia tuh dia nggak ada psikosomatisnya gitu. Oh nggak Tapi ada. dia bisa sedih hatinya. Oh kalau Tapi itu kalau perasaan bisa ya ya. sedih. Hmm. Tapi kalau misalnya terus jadi sakit mah gara-gara dimarahin tuh biasa enggak, karena dia udah konslet di bagian otaknya. Tapi kalau gak demensia kan nanti dimarahi siapa suami istri langsung mahnya sakit, kepala pusing. Tapi kalau Hmm. demensia enggak, cuman dia merasa Enggak ya. sedih aja, sedih. Tapi tentunya Hmm. kita kan ya kalau menyakiti orang tua sampai sedih kan kita juga ikut sedih ya kan, kasihan gitu kan, tentunya Hmm. kita kasihan juga gitu ya. Nah, artinya Iya memang betul. kita kudu sabar. Dan yang penting kita cegah tadi ya, olahraga, banyak makan sayur buah, banyak bersosialisasi. Untuk pikirannya tuh harus dipakai kan, nggak boleh kita kita harus tetap, ada beberapa pasien tuh ngisi teka-teki silang tuh loh Mbak, yang zaman dulu itu. Jadi Oh udah usia ya lanjut dia ngisi betul terus betul. ya. Iya betul betul ya itu juga Dan perlu ya. ya. Dan dia Hmm. paling senang tuh cerita yang lama-lama. Yang lama-lama. Jadi ceritanya tuh yang dia waktu kecil. Nah, kalau kita sebagai caregiver itu jangan tanya yang baru-baru. Itu cucu namanya siapa? Udah lupa. Tapi Bu, coba cerita ke Bu. Ibu yang paling seneng waktu kecil itu saat apa Bu? Nanti dia cerita, waktu kecil seneng, saya seperti ini. Dia akan senang. Itu namanya reminiscent terapi. Jadi reminiscent terapi itu, bahwa setiap orang tuh membawa kenangan. Tentu ada yang buruk, ada yang baik. Nah, tentu tiap orang tuh punya kenangan baik. Nah, pada orang tua seperti itu, diingat kenangannya, cari yang baik. Ibu coba Bu Oke. ceritakan waktu Ibu senang Ya apa ya. Bu? Dia akan cerita Hmm. ABCD, senang banget setelah itu karena kita mendengarkan. Jadi berkomunikasi itu bukan kita yang ngomong, tapi kita dengerin. Ya Bu, dia akan senang gitu seperti itu. Mungkin itu bisa Baik membantu teman-teman caregiver dengan reminiscent terapi, terapi kenangan seperti itu. gitu ya. Nah ini Good News Family, Anda sebenarnya
kalau ada keluarga atau saudara ya, nah itu kayaknya kita memang harus mendukung seperti yang disampaikan oleh Dr. Debbie sama Dr. Yosef. Jadi bukan kita mengucilkan, karena mereka ini nggak merasa sakit di tubuhnya, tapi emosinya dia bisa sedih, itu kan kasihan banget gitu kan ya. Dok, mungkin nggak sih demensia itu juga bisa ke stroke, itu mungkin nggak sih dok? Biasanya stroke dulu, Mbak. Stroke dulu baru demensia. Oh, gitu. Ya, stroke dulu baru Stroke kena dulu baru demensia. ya. Oke, Ya. baik. Nah, itu dia ya. Nah, maka bagaimana kita yang sehat itu mendampingi untuk mengembalikan pemikiran, pemulihan pikiran-pikiran dan lain sebagainya ya, itu kayaknya juga akan mempengaruhi gitu kan ya. Dok, saya pernah menyaksikan ada orang tua, jadi suami istri kena stroke lah pokoknya, akhirnya dirawat di rumah, dan yang merawat adalah anaknya yang merawat. Tapi karena juga sudah ada pembantu, ada suster, ada apa gitu. Dan hari ini mendengarkan ya kemarin yang mendengarkan yang lainnya, tapi saya ceritakan kalau hari ini akan membahas tentang Alzheimer. Nah, terus setelah itu anaknya yang gede merawat dok, walaupun sudah ada perawatnya, dia ikut merawat, jadi dia harus bersih. Tapi ternyata anaknya yang gede itu juga akhirnya juga kena stroke juga dok. Jadi akhirnya 3 orang dirawat. 3 orang dirawat, nah adiknya sekarang yang merawat, nah gitu dok. Nah ini yang jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh si adik ini agar bisa merawat dengan baik, dan berarti kan genetiknya kelihatan nih dok ya? Iya, betul. Papa, gitu. mama, kakak. Iya. Rumahnya cukup besar, berarti benar-benar jadi kayak rumah sakit jadinya, kayak rumah sakit. Nah terus bagaimana untuk adiknya yang sekarang merawat juga, dia juga sambil bekerja, sambil ini. Nah kakaknya yang merawat itu juga ikut terus, jadi sekarang ada 3 tempat tidur di rumah yang meskipun ada. Nah apa saran dari Dr. Yosef dan Dr. Debbie untuk? Ya pertama itu gak gampang ya Mbak ya, tapi saya kira kalau Tuhan sudah memberikan suatu ujian, mestinya sudah sudah dilengkapi ya Mbak, dilengkapi dengan kemampuan kekuatan dari Tuhan. Itu memang nggak gampang itu. Ya, jadi tapi yang pertama harus tetap semangat. Yang pertama tuh dia jangan sampai kena stroke juga, karena benar-benar genetiknya kelihatan. Kalau stroke tuh udah tahu bahwa penyebabnya itu kan tensi, kolesterol, triglycerid, asam urat, gula, berat badan nggak boleh gemuk. Nah itu tolong harus dicek dulu gitu ya. Nah yang kedua itu memang ada waktunya untuk healing. Jadi nggak bisa tiap hari seperti itu. Jadi harus menyempatkan diri untuk me time. Dia nggak bisa, ya kan dia ada, tipis-tipis ya dok ya? Iya betul, healing tipis-tipis. Ya, jadi artinya supaya dia juga nggak ikut stres. Karena kalau dia ikut stres kan mudah jadi stroke juga ya. Dan yang ketiga tentunya dia harus memperkuat kayak spiritualnya ya. Kalau dia spiritnya kuat kan jadi aku segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya dia benar-benar harus close sama Tuhan juga ya, tetap bergantung, karena ini nggak berat gitu. Artinya dia harus healing, dia jaga kesehatan gitu ya. Dan itu berarti apa yang dilakukan untuk ayahnya, ibunya sama kakaknya itu dianggaplah untuk Tuhan. Jadi ini untuk Tuhan. Apa yang kau perbuat untuk Tuhan? Untuk Tuhan gimana? Masa sambil marah-marah, sambil merengut gitu ya. Tapi biasanya berkatnya juga banyak gitu Mbak. Kalau seperti itu juga ada aja nanti berkatnya untuk mengalir. Tapi itu gak gampang memang itu ya. Begitu dari saya Mbak. Ya, katanya 2 tahun kakaknya merawat, sekarang jadi stroke. Nah dia baru berjalan berapa lama. Nah Dr. Dewi tambahkan, Dr. Dewi sarannya, tetap semangat ya Ibu ya. Ya, memang berat kalau merawat 3 orang, apalagi dengan stroke, kan memang banyak disabilitas atau keterbatasan yang membuat harus kita yang banyak merawat, memandikan, seperti itu. Nah, dari Panti Wilasa Dr. Cipto sendiri, itu kami bisa membantu dengan ada layanan home care, kita punya. Nah, untuk home care itu, nanti dari dokter kami, perawat kami, siap untuk datang ke rumah, membantu untuk merawat, memeriksa. Karena walaupun di rumah ada yang merawat, sesekali tetap harus diperiksa dokter, karena kan untuk lihat progresivitasnya, apakah ada kemajuan, atau jangan-jangan muncul sakit yang lain, seperti itu. Karena kan namanya orang tirah baring, karena stroke, itu jangan-jangan mulai ada luka di punggung-punggung, atau di mana, jadi memang harus sesekali diperiksakan oleh dokter. Nah, mungkin
kalau untuk teman-teman yang mungkin punya orang tua atau saudara yang sakit yang butuh untuk di home care dari kita, bisa menghubungi ke nomor 0889 3526 044. Gitu ya. Jadi silakan saja, dan berharap apa yang disampaikan oleh Dr. Yosef dan Dr. Debbie ini sangat membantu untuk semuanya begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ini benar-benar mengedukasi untuk masyarakat tepat pada saatnya jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Sebelum kita menutup, Dr. Debbie ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup, dan Dr. Yosef akan mengakhiri. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit sekarang itu tidak hanya orang yang sudah tua saja yang terkena, tapi mulai semakin muda-muda nih. Makanya kita sebagai anak-anak yang masih muda pun tetap harus sadar kesehatan, harus segera memeriksakan diri atau check up untuk tahu kondisi awal kita, dan juga untuk apalagi orang yang sudah usianya lanjut harus memeriksakan diri, dicek laboratnya seperti itu untuk menghindari penyakit-penyakit yang di masa tua itu mulai terjadi. Bisa terjadi ya. Oke, Dokter Yosef, silakan Dok. Iya, saya menambahkan bahwa memang kesehatan itu bukan segalanya ya. Tetapi kalau orang itu nggak sehat, maka segalanya itu menjadi nggak berarti lah ya. Karena dia jadi nggak bisa untuk bekerja, nggak bisa bahagia dengan keluarga ya. Nah tentunya oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Dan kita memang butuh orang yang jadi mitranya ya. Jadi seperti saya nggak berani perbaikan sendiri, nanti bukan ahlinya. Jadi untuk Kudus FM bisa Rumah Sakit Panti Wiloso ini menjadi mitra kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Betul, silahkan bisa menghubungi Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Sekali lagi terima kasih Dr. Yosef waktunya, Dr. Debbie waktunya, dan berharap apa yang dihadirkan setiap Jumat ini boleh membantu mengedukasi buat kita dan tidak tambah memperparah keadaan kita karena ketidaktahuan ini. Dan akhir kata saya Ekna dengan Dr. Yosef dan Dr. Debbie mohon diri dari sisi ruang dengar Anda, dari hadapan Anda,